Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat dan tidak kekurangan sedikit apapun. Dan di video kali ini saya mau berbagi ya untuk sahabat semua, mau share ke sahabat semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat sahabat, khususnya vlogger Arab Saudi, baik yang di kota Jeddah, Mekah, Madinah ataupun Taib dan Riyadh, agar selalu berhati-hati dalam ngevlog atau bikin video. Kronologi sahabat salam yang siang tadi ya ditangkap polis itu suatu hal yang menurut saya itu di luar dugaan ya sahabat, dikarenakan saya itu kan rencananya mau bikin video ke salah satu toko Indonesia yang berada di kota Jeddah. Jadi saya dari perjalanan itu saya ngambil video memang ya, tapi di dalam mobil ya, di dalam mobil saya tunjukin waktu itu dengan situasi keadaan di kota Jeddah seperti apa. Dan kebetulan saya itu lewat di kedutaan Indonesia yang posisinya berada di kota Jeddah, yaitu KJRI Jeddah. Saya tanpa sadar ya, tanpa disadari, karena waktu itu memang saya itu ngevlognya di dalam mobil ya. Saya juga nggak lihat kalau ada polis itu di jalan tersebut. Akhirnya setelah saya belok di pertigaan itu guys, ada polis yang langsung nyetop gitu. Allah alam, saya juga nggak lihat ya, langsung nyetop, bawa senjatanya gini, langsung langsung siap gitu, disuruh turun. Akhirnya saya juga kaget kan, saya juga kaget. Saya memang sudah berpikiran hal itu, oh ini pasti kesalahan dari saya bikin ngevlog gitu. Akhirnya suruh turun, dan polisi itu marah-marah gitu ya. Habis marah-marah dia itu minta iqomah. Iqomah itu KTP ya, minta iqomah dan minta GoPro saya guys, diambilnya semua, dan diminta apa namanya itu dompet juga, HP juga ya, diminta semuanya. Akhirnya saya kasih ke polisi tersebut. Pokoknya marah-marah, dia itu marah-marah banget. Jadi saya diam saja karena posisinya saya memang salah gitu. Walaupun saya itu juga bingung ya di posisi mana gitu. Padahal biasanya juga saya kalau nge-vlog itu memang kalau di perjalanan saya sering itu shoot di jalan-jalan gitu. Ya, dan akhirnya saya suruh turun sahabat. Kebetulan ini kan bersama abang saya, bersama teman-teman saya juga, yang kebetulan waktu itu mau ke toko Indonesia juga. Akhirnya semua dokumen itu diminta, baik apa, perlengkapan mobil, surat-surat mobil ataupun ikomah dari teman-teman. Dan alhamdulillah memang kebetulan teman-teman semua itu ada ikomahnya gitu, alhamdulillah. Akhirnya suruh turun, mobil diparkir gitu di seberang jalan KJRI itu, kedutaannya itu. Akhirnya saya disuruh kumpul, pokoknya dimarah-marahin gitu. Saya juga bingung mau ngapain, karena saya ngobrol benar-benar, ini ada apa gitu. Dia itu nggak mau jawab, pokoknya GoPro saya itu guys mau dibanting gitu, pokoknya sudah nggak ditaruh gitu di lantai gitu, GoPro saya itu guys, kamera saya ya. Tapi saya juga gemeter, soalnya saya itu situasinya memang, kok bisa ya, kok bisa, padahal biasanya enggak ya. Mungkin ini sudah musibah sahabat salam ya, dan ini juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua. Habis itu hampir 2 jam guys, hampir 2 jam ya saya itu apa ya, ngobrol-ngobrol bersama polisi itu. Allah, itu lama banget dengan situasi yang panas banget di bawah trik 40 derajat Celcius, karena waktu itu memang polisi itu nggak mau saya itu kemana-mana, ada di lingkungan itu, padahal panas banget waktu itu. Memang waktu apa, jam-jam 12 gitu guys, jam 12 siang gitu, karena waktu tadi itu kan jam 3 sudah ditutup gitu. Oleh karena itu saya itu berangkat dari rumah jam
11, pas kena tangkap polisi itu sekitar jam setengah 12, jam 12-an gitu, sampai akhirnya apa ya, ngobrol-ngobrol, marah-marah gitu ini itu, karena sampai teman-teman polisi itu sampai 3 orang itu datang semua ya, sampai 2 mobil itu datang semua. Allah, saya itu memang waktu itu sudah nggak bisa ngobrol apa-apa. Memang saya sadar ya kalau saya itu memang salah, dan saya juga kan pengen tahu gitu ya alasannya kenapa, dan akhirnya polisi itu menjawab, tiga polisi itu menjawab setelah mendatangi saya, karena kebetulan yang menjadi problem itu saya ya yang bikin videonya. Kalau sahabat-sahabat saya cuman ngikut gitu di belakang gitu ya, ada satunya itu yang punya mobil gitu, akhirnya ngobrol-ngobrol bersama saya guys, nanya-nanya, ini buat apa, kenapa kamu bikin video kayak gini, tahu nggak di sini tuh masalah besar bikin video kayak gini, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 kayak gini. Sambil marah-marah gitu ya, saya bilang saya mohon maaf, saya tidak tahu peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi akan bermasalah. Saya cuma mau nge-share ke sahabat-sahabat semua, khususnya yang tinggal di Indonesia, karena sahabat-sahabat saya di Indonesia pengen tahu situasi dan kondisi saat ini di kota Makkah, apalagi di kota Jeddah maksudnya, apalagi mendekati bulan haji dengan cuaca seperti apa, kondisinya Saudi Arabia seperti apa. Sahabat-sahabat dari Indonesia itu pengen tahu banget. Oleh karena itu saya mau berbagi ke sahabat-sahabat semua, dan walaupun dari Indonesia itu belum nggak ada pelaksanaan ibadah haji, namun tidak ada salahnya saya berbagi dengan situasi keadaan kota di Saudi Arabia seperti apa. Akhirnya mungkin ada sebagian polisi itu paham gitu apa yang saya jelaskan, dan akhirnya, kamu tahu nggak, kalau kamu bikin video kayak gini lagi, maka kamu akan dikenakan denda sebesar 20.000 Saudi Rial katanya. Itu belum termasuk di penjara, nanti kamu akan dihukum dan juga akan masuk dalam penjara. If you want to make it like that any against, you will come to the jail katanya itu. Kalau kamu akan masuk ke penjara gitu. Masya Allah Akbar, down banget waktu itu guys, down pokoknya sedown-downnya. Apalagi itu sudah datang polisi banyak ya, mobil-mobilnya sudah, saya mikirnya itu bakalan ngangkut sahabat salam gitu kan. Saya bingung, ya Allah, ya saya cuma pasrahkan kepada Allah, karena niat saya juga baik ya, tidak melanggar dari peraturan pemerintah Arab Saudi juga, dan saya kira itu masih normal ya menurut sahabat salam, karena biasanya juga saya dari dulu biasanya kalau di situasi jalanan saya sering shoot gitu ya, dan saya tidak tahu bakalan akan kejadian seperti ini. Dan setelah itu akhirnya polisinya datang, ngobrol-ngobrol, iqomah masih dipegang, kamera masih dipegang, semuanya identitas saya itu dipegang sama polisi. Ya Allah, sedih banget ya. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa keluar itu, dan hampir sekitar 2 jam diurus, saya ngobrol, saya mohon maaf Mister, saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuma ingin berbagi tentang situasi di kota Jeddah khususnya, dan saya sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak tahu kalau misalnya di situasinya kayak gini itu akan bermasalah gitu, saya bikin vlog ini akan bermasalah. Iya, kamu akan masalah besar katanya, dan kamu tahu ini apa yang katanya, ini nih kalau ketahuan dari kepolisian yang lain katanya, itu kamu itu akan langsung dibawa ke penjara gitu. Kameranya itu kan dia itu tunjukin gitu, ini kamera ini harus dibuang katanya. Kenapa Mister katanya, ini saya beli gitu, saya beli dengan keringat saya itu bikin video ini nih hanya untuk mau berbagi tentang keadaan kota Mekah dan Jeddah, Madinah, dan umumnya di Saudi Arabia. Akhirnya dengan kerendahan hati ya, saya pokoknya mau mancing bagaimana istilahnya itu, biar saya itu memang situasinya kan situasi salah gitu ya, akhirnya saya minta maaf gini gitu ya. Aduh, alhamdulillah akhirnya
salah satu polisi itu bilang gini, sahabat, ya udah katanya, kamu jangan ulangi lagi ya katanya, kamu jangan ulangi lagi, dan lebih hati-hati lagi katanya. Kalau kamu melakukan hal yang sama katanya, kamu akan ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Itu masih kamu harus bayar 20.000 Saudi Rial atau sekitar 50 juta ya. Dan itu akan dipulangin gitu. Ya udah, saya terima kasih banyak, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan setelah sekian lama berbincang-bincang gitu guys, akhirnya salah satu polisinya itu ngobrol sedikit sama sahabat salam ya, katanya itu, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya datanya ini delete atau saya ambil memorinya katanya. Tapi jangan ulangi lagi, kalau kamu ulangi lagi kamu akan berbahaya katanya. Aduh, saya tuh bersyukur banget ya, pastinya ya Allah, terima kasih Allah. Dan pastinya itu tidak lepas dari doa-doa sahabat semua yang selalu mendoakan sahabat salam dan selalu menjaga sahabat salam, memberikan support terhadap sahabat salam lebih semangat lagi. Alhamdulillah akhirnya hampir 2 jam itu ngobrol-ngobrol di panas-panasnya itu guys. Akhirnya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk sahabat salam, dan pastinya itu semua tidak lepas dari doa-doa sahabat semua yang selalu mensupport channel sahabat salam. Akhirnya sahabat salam itu dilepaskan, dan identitas sahabat salam, iqomah, KTP ya dikasih, dokumen-dokumen lain kayak kamera saya itu dikasih. Ya Allah, senang banget karena mengingat teman saya yang ketangkap di Mekah itu GoPro-nya itu nggak dikasih gitu. Saya yakin tuh kalau di feeling saya itu sudah nggak bakalan dikasih gitu kalau kamera gitu. Dan alhamdulillah juga kamera, makanya saya tidak bisa mendokumentasi sedikit banyak gitu, apalagi ngambil foto, karena waktu itu memang semuanya itu diambil oleh kepolisian, petugas-petugasnya gitu. Dan ya Allah, bersyukur banget sahabat, akhirnya bisa pulang dengan selamat. Aduh, amburadul pikirannya, ya Allah, terima kasih. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi, jadi pelajaran untuk sahabat-sahabat semua, baik vlogger Saudi Arabia ataupun teman-teman yang suka ngambil video-video di jalanan. Pesan dari sahabat salam, lebih hati-hati, lebih waspada ya. Pastinya pokoknya kalau di jalan-jalan itu waspada, karena kata polisi itu Surto itu akan bertugas di jalanan gitu. Jadi di setiap jalan itu banyak polisi gitu yang bertugas. Jadi hati-hati, pesan juga dari polisi tersebut. Jadi untuk sahabat salam semuanya, khususnya yang berada di kota Jeddah, umumnya yang berada di Saudi Arabia, lebih hati-hati ya, khususnya vlogger-vlogger Arab Saudi dan teman-teman semuanya, agar supaya lebih lebih berhati-hati bikin video, bikin konten, dan pastinya tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan sahabat semua dijauhkan dari musibah, dan pastinya mudah-mudahan tidak mengalami hal yang sama dengan sahabat salam. Dan ini menjadi pelajaran buat saya dan khusus umumnya buat semua sahabat-sahabat saya. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kesehatan sahabat semua, dan jaga sosial sahabat semua. Jangan lupa pakai masker setiap keluar, karena saya dapat nilai positif juga dari polisi itu karena saya pakai masker. Jadi saya itu menjaga peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sampai teman-teman semua kan tidak lepas pakai masker. Oh iya, saya itu tidak melanggar dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi, cuman karena saya ngambil video gitu. Dan alhamdulillah ketika dilihat video-video saya itu nggak ada yang istilahnya memojokkan terhadap warga negara Arab Saudi. Oleh karena itu akhirnya di dokumen-dokumen semua itu, file-file saya itu di delete semuanya guys, suruh delete sama polisi, akhirnya di delete. Dan setelah itu baru saya dibebaskan dengan izin Allah, dengan doa dari sahabat-sahabat semua. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Aduh, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku, doanya, supportnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya, dan mudah-mudahan saya bisa berbagi tentang situasi dan kondisi
Saudi Arabia lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan pastinya insya Allah akan lebih berhati-hati lagi. Untuk sahabat-sahabatku, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Setiap kalian keluar jangan lupa bawa masker, karena itu paling utama yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan harus betul-betul dijaga, dipatuhi ya sahabat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk vlogger-vlogger Arab Saudi, umumnya buat semua teman-teman yang berada di Saudi Arabia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.